Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pintu taubat adalah pintu kemuliaan seorang manusia, di mana ketika seseorang berbuat dosa kemudian dia bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah cinta kepada orang itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan membersihkan diri. Kita sebagai seorang muslim, meskipun taubat adalah pintu kemuliaan, kita harus berhati-hati karena sesungguhnya taubat itu pun memiliki cacat. Jadi kalau orang menilai taubatan nasuha, disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada 3 tandanya. Ini taubatan nasuha: 1, merasa menyesal; yang kedua, berhenti dari maksiat; yang ketiga, tidak mengulangi selama-lamanya. Maka cacatnya taubat itu pun ada 3, disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. 1, taubat akan cacat kapan? Itu ketika seorang manusia punya watak yang disebut oleh beliau jumudul ain. Matanya beku. Maksudnya apa? Orang ini tidak mampu untuk melihat kesalahan dirinya. Sehingga ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perasaan menyesal sedikit pun atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan. Karena dia tidak merasa itu adalah perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam salah satu catatan beliau menyampaikan, kenapa kok amal mengada-adakan di dalam Islam itu lebih dibenci oleh Allah Ta'ala daripada dosa besar, bid'ah maksudnya. Beliau menyampaikan salah satu alasannya karena orang yang melaksanakan perbuatan ini adalah orang yang tidak pernah merasa bahwa yang dia kerjakan adalah dosa dan maksiat. Yang pertama. Yang kedua, seorang yang bertobat di hadapan Allah Ta'ala, maka taubatnya akan cacat apabila dia tetap terus-menerus dalam keadaan lalai. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan istimrarul ghaflah. Dia bertaubat katanya, tetapi dia tetap lupa dari Allah Ta'ala, dia tidak mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap jauh dari jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku berubah menjadi orang yang baik, tetapi kemudian dia tetap lalai dari haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk taat kepada Allah, patuh setiap saat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah semata, kata Allah Ta'ala. Taat, patuh kepada Allah. Di dalam ayat yang lain menyampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia hidup di dunia ini tidak diperintahkan apapun oleh Allah kecuali untuk beribadah, taat kepada Allah, dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bagaimana? Taubat hakiki manusia itu ya dia lupa dari Allah, kemudian dia bergerak menuju ingat, dan dia selalu ingat dengan Allah setelah itu. Inilah taubatan nasuha. Sehingga kalau ada seseorang yang mengaku bertaubat kepada Allah tetapi dia tetap lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taubatnya cacat. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yang paling akhir, taubat seorang manusia itu dihitung cacat oleh Allah apabila setelah dia bertaubat tidak muncul amal soleh, tetap dalam kubangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya seorang manusia bertaubat itu kemudian menjadikan dirinya taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ini cacatnya taubat. Kita ulangi. 1, seorang manusia yang bertaubat, maka taubatnya cacat ketika dia tidak bisa menilai keburukan dirinya. Yang kedua, ketika dia tetap lalai dari Allah. Yang ketiga, ketika tidak muncul amal soleh. Sekian dan demikian. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.